Jadi kami di sini menemui Pak Bambang Rahmanto bermaksud wawancara tentang biografi tokoh Muhammadiyah, terus kemajuan program Muhammadiyah, sama kendala, tantangan dan solusi yang ada di Muhammadiyah. Oh ya, terima kasih. Secara biografi saya memang sejak awal kenal Muhammadiyah karena saya juga dulu SMA-nya di SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Kemudian orang tua kebetulan dari ayah dan ibu aktif di Muhammadiyah, termasuk kakek itu juga dulu aktif di Muhammadiyah, sehingga mengenal Muhammadiyah memang karena lingkungan, juga karena pendidikan, juga karena faktor keturunan. Itu yang menjadikan saya mengenal dan terlibat di Muhammadiyah. Saya sejak tahun 81 itu kan SMA-nya di SMA Muhammadiyah 1. Kemudian itu selama masa kuliah saya juga ikut di beberapa kegiatan-kegiatan di Perserikatan Muhammadiyah. Jadi memang sudah terbawa sejak awal di lingkungan Muhammadiyah, sehingga memang ya secara jiwanya memang jiwa Muhammadiyah. Nah, kemudian kendala-kendala kami selama ini di Muhammadiyah terkadang untuk mengumpulkan itu kadang tidak mudah karena beliau-beliau itu pada sibuk kerja, sehingga kalau kami rapat itu biasanya malam hari. Kalau siang kesulitan, ada yang kadang pulangnya sampai sore, ya ketika kami undang sore juga sulit, masih capek, mau istirahat, makanya kami rutin rapat itu malam hari. Kemudian meskipun juga kami mengadakan kegiatan kajian-kajian di beberapa masjid, termasuk yang tersentral di Gedung Dakwah Muhammadiyah Turi, itu setiap Ahad Kliwon kan 35 hari sekali, itu pengajian hari syiar bermuhammadiyah PCM Turi yang dengan peserta yang selama ini ya sekitar 400-an peserta jamaah sejak pagi sampai mulai jam 6 sampai jam 7. Kemudian kendala juga kaitannya dengan keterbatasan sumber daya untuk pengkaderan. Memang kami juga agak terhambat. Sering mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pemuda, meskipun juga ada banyak yang aktif di kegiatan namanya NA. NA itu adalah organisasi otonomnya Muhammadiyah untuk putri. Ada juga yang di Pemuda Muhammadiyah dan juga di Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, ini yang ternyata melakukan proses pengkaderan itu tidak mudah, karena itu diantara kesibukan mereka yang ada yang studi, ada yang kerja, sehingga kan untuk mengumpulkan itu juga tidak mudah. Kemudian kendala yang lain kaitannya dengan pendanaan. Nah, ketika kegiatan-kegiatan kan memang kadang perlu pembiayaan, perlu dana. Ini kami juga terbatas untuk yang internal kegiatan. Namun ketika kami menghimpun dana untuk katakanlah terakhir kemarin sampai sekarang itu untuk dana bencana yang ada di Sumatera, kami alhamdulillah sudah menghimpun dana untuk membantu mereka yang kena musibah itu. Satu PCM itu kemarin sudah terhimpun 60 juta, hampir 61 juta. Ini yang tahap pertama. Kemudian yang tahap kedua sudah sekitar 10 juta. Nah, ini yang kami selama ini kami lakukan. Kemudian di luar itu juga penghimpunan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ini ya kami juga pengumpulan dana, ya alhamdulillah bisa terkumpul. Juga dulu pengumpulan dana untuk pengadaan mobil ambulan. Alhamdulillah kita sudah punya mobil ambulan, meskipun ya dengan biaya operasional yang masih minim karena secara finansial masih terbatas, karena pasien-pasien atau keluarga yang memanfaatkan jasa mobil ambulan tersebut banyak yang tidak mampu, sehingga kan kami tidak mungkin untuk menarik dana. Nah, sehingga untuk biaya operasional mobil ambulan itu kami ya tetap minta ke
ranting, ke masjid, ke perorangan untuk operasional, karena yaitu mobil kami ambulan itu mobil Alphard, sehingga memang biaya operasionalnya sangat tinggi, kemudian biaya BBM-nya sangat tinggi, yaitu mungkin satu-satunya ambulan di DIY, yaitu yang mobil Alphard itu kami, yang PCM Turi yang ada. Selain itu kan banyak yang Grand Max, ada yang APV, ada yang lain. Nah kami yaitu kendalanya itu karena masalah dana. Nah kemudian harapan kami agar terutama untuk generasi muda biar lebih peduli kepada kegiatan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu adalah sebuah gerakan ke amar ma'ruf nahi mungkar, yang dengan harapan kalau generasi muda itu nanti semangat, termasuk kalian, anak-anak sekalian bisa ikut terlibat di dalamnya atau mengembangkan Muhammadiyah bisa di Luwuk, di Bangka Belitung, di kalau Sewan kan sudah jelas, di Patok ini sudah jelas juga, kemudian yang di Gorontalo saya kira juga perlu dikembangkan. Sehingga kan tujuan organisasi Muhammadiyah memang yaitu menegakkan ajaran Islam sesuai Quran dan Sunnah. Tidak banyak amalan-amalan yang kurang sesuai atau tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Itu harapannya. Semoga nanti ajaran itu betul-betul murni sesuai dengan Quran dan Sunnah. Saya kira itu mungkin yang lain masih ada. Itu kan Bapak telah menjelaskan biografi Bapak. Ya. Saya mau menanya apa motivasi Bapak untuk berkhidmat di Muhammadiyah ini, terus nilai atau ajaran Muhammadiyah apa yang paling Bapak pegang dalam menjalankan peran di Muhammadiyah ini? Oke. Nah, yang kami dapatkan di Muhammadiyah memang semangat untuk berjuang, berjihad. Karena kan kita itu kapan lagi kan Allah menanyakan kepada kita semua. Itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 142, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu ladzina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu besok masuk surga padahal belum nyata-nyata kamu itu berjuang? Nah ini yang berjuang. Makanya kami, saya, keluarga dan yang teman-teman yang di Muhammadiyah adalah bagian dari berjuang, dari jihad. Nah termasuk di Muhammadiyah kan juga sabar. Kenapa? Karena itu semua dengan tenaga, dengan pikiran, tanpa ada mendapatkan apapun sama sekali, justru malah mengeluarkan. Nah itu kan bagian dari jihad, juga masuk bagian dari sabar. Makanya kan ketika Allah mempertanyakan kepada kita, apakah kamu yakin bahwa besok kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bahwa kamu itu menjadi orang yang berjuang dan belum nyata kamu orang yang bersabar. Nah itu kan itu pertanyaan dari Allah yang jelas di Quran surat Ali Imran ayat 142. Nah kaitannya dengan yang jelas kalau secara kan memang rasa bangga, rasa senang, rasa dalam hati itu merasa senang lah. Meskipun istilahnya secara fisik jelas sering keluar, sering kegiatan, sering rapat, kemudian secara finansial juga harus mengeluarkan dana, justru mengeluarkan dana bukan mendapat, tapi perasaan tenang, ketenangan, perasaan senang itu yang kami peroleh seperti itu. Kemudian terkait kemajuan program Muhammadiyah ini, programnya itu perkembangan dari tahun ke tahun itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau di tempat kami selama ini memang perkembangannya memang secara secara frontal memang enggak, tapi secara lambat kan dulu kan kami merintis pengajian Ahad Kliwon tadi setiap 35 hari sekali tadi kan belum lama. Itu sehingga kan dulu baru dari ngen baru gagasan. Nah sekarang alhamdulillah sudah bisa berjalan. Kemudian kami juga menggerakkan ranting-ranting dari ranting untuk mengadakan pengajian. Alhamdulillah sekarang sudah beberapa sudah berjalan juga. Kemudian dari sisi ekonomi, alhamdulillah juga sudah memulai usaha dari mahasiswa ekonomi, dari teman-teman mahasiswa ekonomi dulu pengembangan untuk pengadaan sembako. Nah sekarang mau dikembangkan untuk peternakan ayam kampung. Ini yang jadi memang pelan-pelan, karena memang itu tadi kendalanya banyak yang sibuk karena banyak yang kerja. Waktunya sudah longgarnya hanya setiap libur atau sore atau malam hari, sehingga itu menjadi salah satu faktor
program-program itu banyak yang belum jalan sesuai yang direncanakan. Kemudian kalau program dari Majelis Kesehatan diantara ya penyuluhan kesehatan, kemudian donor darah, kemudian kalau yang Majelis Sosial itu pernah bakti sosial, santunan lewat lazismu itu kan sudah ya alhamdulillah sudah mulai berjalan, termasuk penerimaan dana lewat lazismu juga alhamdulillah semakin lama semakin berkembang. Ya, dan semakin juga banyak yang mendapatkan manfaat dari lazismu atau dari bidang ekonomi atau dari bidang sosial. Kan udah ada perkembangan kan dari Yeah, tahun ke tahun. Sekarang betul. itu apakah ada inovasi baru yang sekarang dibuat di di program baru Muhammadiyah yang dikembangkan saat ini itu apa Pak? Nah, kalau yang program baru nampaknya belum karena kita mengacu pada program yang disusun untuk sesuai dengan hasil musyawarah Sabang waktu itu. Nah, rencana malah mau mendirikan pondok, namun sampai sekarang juga sudah pelatahan batu pertama, kan dulu memang belum ada rencana itu pondok. Ini program yang baru yang insya Allah nanti ya semoga segera bisa terwujud, namun meskipun ya juga masih kendala juga masalah dana insya Allah, tapi secara tanah sudah siap untuk pondok. Kemudian yang kedua kaitannya dengan bidang pertanian. Nah, ini juga baru kami mengelola tanah wakaf perserikatan itu yang pertama itu ada 2.500-an meter persegi yang kami tanami kelapa kopior. Nah, ini yang baru ya, meskipun ya sudah beberapa tahun namun sudah mulai tumbuh sudah mulai panen. Kemudian tanaman yang lain ada tanaman kelengkeng, ada tanaman buah-buahan yang lain itu sudah kami mulai kembangkan, meskipun yaitu secara produktivitas belum karena memang masih baru. Mau ke pertanyaan terakhir Pak. Ya, gimana? Harapan Bapak terhadap masa depan Muhammadiyah ke depannya, apalagi untuk anak-anak muda. Itu yang paling penting itu, karena sekarang kan maaf ya, generasi saya, generasi sebelum saya kan banyak yang sudah secara umur, secara pemikiran, secara tenaga kan sudah mulai berkurang. Nah, memang harus generasi muda harus semakin ikut terlibat di dalamnya, karena apalagi sekarang kan zaman sudah modern, zaman canggih. Nah, orang-orang yang dulu kan sudah banyak yang tidak tahu menggunakan alat-alat elektronik, apalagi sekarang ya model AI kan kami tidak paham. Makanya kan generasi muda harus tanggap, harus ikut mensupport, harus terlibat di dalamnya, terjun di dalamnya untuk mengembangkan Muhammadiyah itu. Sehingga kan sebagai pengadaran apalagi menjadi mahasiswa di Indonesia bisa ya meskipun secara bertahap ikut kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di perserikatan, misalnya ikut di IMM atau mungkin juga ikut di kegiatan yang lain. Syukur nanti kalau sudah sampai selesai kuliah nanti bisa mengembangkan di tempatnya masing-masing, itu justru yang kami harapkan seperti itu. Jangan sampai yang muda-muda hanya menjadi penonton karena kami tidak bisa, kami tidak mampu, tapi justru karena terlatih insya Allah semua akan bisa. Nah, kan kewajiban kita bersama seperti itu. Nah, yaitu saya dulu ketika masih SMA saya sudah mulai aktif, kuliah sudah sering ikut kegiatan di beberapa tempat. Makanya kan ya karena saya rasa senang, rasa senang. Makanya disenangi meskipun ya tadi saya sampaikan tenaga, pikiran, dana itu memang harus kita keluarkan. Kita tidak mendapatkan apa-apa ya, tapi senang, rasa senang itu yang kita tidak ada nilainya. Kebahagiaan batin itu yang tidak ada nilainya dibanding secara finansial jelas tidak ada apa-apanya. Tapi yang penting yaitu senang, insya Allah senang. Itu aja. Ya pokoknya semangat, harus semangat. Ya. Kalian ada yang lain? Udah cukup pertanyaan gitu? dari kami, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ya, sama-sama. Semoga manfaat ya. Mohon maaf ini hanya tempatnya seperti kan saya nyambi kerja, jadi kan kalau ke rumah kan agak jauh. Tapi kalau ke rumah kami akan terima dengan senang. Kemarin juga teman-teman kelompok berapa itu juga metik salak. Mereka saat itu tempat saya juga ada salak. Kapan lah nanti kalau berkesempatan ke rumah saya. Terima kasih. Baik, bismillah, semangat, insya Allah diberikan kemudahan belajarnya, studinya lancar, prestasi yang bagus dan besok segera lulus dan mendapatkan harapan segera mendapat